الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب صل على محمد يا رب صل عليه 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 يا نور الله نور محمد 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 يا نور الله يا نور محمد يا نور الله نور محمد يا سيدي يا مولانا محمد يا النبي يا رسول الله يا أبي يا أبي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengabdi, menyembah, bersujud, beribadah, dalam rangka bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sepanjang kita manusia hidup di atas muka bumi ini, awalnya 99,90% kita merasa aku sebagai manusia yang berjalan di atas muka bumi, terlepas dari pengawasan Allah, terlepas daripada penglihatan Allah, terlepas daripada kontrolan Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas daripada kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu dan hawa bumi jualah membuat kita lupa
bahwa ketika kaki ini berjalan kita diawasi, kita dilihat, kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusan-utusannya, para nabi di alam gaib, para wali di alam gaib, dan para malaikat di alam gaib. Kita lupa sepanjang hidup di atas muka bumi ini dalam tidur, bangun, jalan, beraktivitas, beribadah apapun jua, sendirian, bersama orang lain, bersama istri dan anak-anak. Kita dikontrol secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditonton oleh makhluk gaib di alamul gaib, di alamul hakikatullah, baik dari golongan jin maupun golongan malaikat, baik dari golongan para wali-wali Allah maupun dari golongan para nabi-nabi Allah, maupun seluruh keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia, yang berada di alamul arwah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kelahiran dari alam rahim ibu kita, kemudian kita dibesarkan oleh ibu dan ayah kita, sampai dengan kita balik, kita diajarkan bagaimana tata caranya kita beribadah, kita menyembah, bersujud kepada Allah Sang Yang Maha menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita belajar dari guru-guru kita, kemudian guru kita mulai mengajarkan kepada kita, wahai fulan, wahai hamba-hamba Allah, kita diutus di muka bumi, keluar dari rahim ibu kita ini bersama golongan dari jin, adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Inna halaqtul jin wal insi illa liya'budu, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, kata Allah. Lalu kita mulai ikut ayah dan ibu kita pergi ke masjid, kita mulai melaksanakan sholat 5 waktu, membacakan Al-Quran, mengikuti pelajaran membacakan kitab suci Al-Quranul Karim. Apa tujuannya? Semua itu adalah akumulasi tujuan dalam rangka kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja kita bisa mendapatkan rasa cinta itu. Sebelum kita meminta rasa cinta itu dari Allah, sebelum kita memiliki rasa cinta itu kepada Allah, kita berulang-ulang menagih, kita berulang-ulang mengemis dan meminta, ya Allah, cintailah kami hambamu, cintailah kami hambamu dengan cara melalui meminta rizki, meminta pangkat, jabatan, kedudukan, meminta segala kebutuhan aktivitas kita di muka bumi yang kita merasa berkekurangan, lalu kita sandarkan semua bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlanglang buana di atas muka bumi ini, kita sadar dan tahu bahwa ketika kita mencintai adalah berawal dari sumber yang bernama hati, dan tata cara mencintai itu disaranai, difasilitasi yang bernama perasaan. Alat yang mensaranai, memfasilitasi, fasilitator terbaik itu adalah rasa. Kemudian ekspresi mencintai Allah, kadang-kadang kita mendahului mencintai sesama. Kadang kita mencintai ibu dan ayah kita, mencintai anak kita, mencintai sesama, kita menitiskan air mata. Oleh karena itu, ketika kita belajar berzikir, menyebut nama Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Sesungguhnya makanan-makanan ruh, makanan-makanan jiwa sudah mulai dimasuki, sudah mulai disuplai, sudah mulai diasupi ke dalam jiwa. Jasad saja yang kita utamakan makanannya, tetapi jiwa kita ini kosong dan lapar sekali. Oleh karena itu, ketika makanan jiwa yang bernama zikrullah ini mulai masuk, maka terasalah di semua lini, darah, daging, tulang, dan kulit daripada indera lahir ini mulai terasa. Darah mulai mengalir, di dalam darah mulai teraliri Nur Muhammad, mulai teraliri cahaya zikrullah,
menyebar hingga ke seluruh tubuh kasar ini, maka itulah kita mulai merasa merinding kulit ini. Itu menunjukkan bahwa darah pun ikut berzikir, daging pun ikut berzikir, tulang pun ikut berzikir, kulit pun ikut berzikir. Bahkan bulu kuduk yang berdiri ini pun ikut berzikir mengagungkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ikut takluk dan bersujud karena selama ini mereka tidur dan mati. Kemudian datanglah makanan-makanan nikmat dari surga, makanan-makanan nikmat dari al-malakuti ruh wa al-malakuti nur, makanan nikmat berupa zikrullah la ilaha illallah. Mereka sadar dan tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Ketika keagungan zikrullah itu datang dan masuk, mereka menjemput dengan mengekspresikan diri mereka bangkit daripada bulu-bulu kuduk ini, teraliri dengan deras darah ini. Kemudian daging, tulang dan kulit ini pun terasa kesemutan. Mulailah perjalanan fana daripada darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini mulai terasa. Tubuh kasar ini mulai mencintai jiwanya. Kemudian jiwa mulai tenggelam di dalam Nur Muhammad. Proses mencintai itu mulai teraliri, terekspresi melalui perasaan dan rasa. Kemudian dilampiaskan, diwujud nyatakan, diafalkan dengan titisan air mata di atas kepala. Maka itulah, di dalam belajar mengenal diri ini, Abah sering menyampaikan, awal daripada kita mencintai Allah dalam ma'rifat qalbi, adalah ma'rifat hati. Barang siapa ketika berzikir dan beribadah, membacakan Al-Quran ataupun melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian titisan air mata cinta yang tidak terasa datangnya, yang tidak disengaja dengan mensengaja, air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala itu datang dengan sendirinya, maka insya Allah hamba itu telah bermakrifat cinta, hamba itu telah bermakrifat hati, hamba itu telah bermakrifat qalbi. Cintanya, rasanya, Nur Muhammadnya, jiwanya telah bertemu Allah di ladang hatinya. Insya Allah hati orang-orang mukmin itu adalah singgasana Allah, Baitullah. Maka untuk itu awalnya, sadar ataupun tidak sadar, jiwa anandaku telah bertemu Allah di ladang hati, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Qalbi mukmin itu Baitullah. Anandaku telah mengalami ma'rifat qalbi. Anandaku telah mengalami mahabbata wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Itulah niat kita. Ilahi anta maksud wa ridaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah kita maksud, ridhonya kita cari, di bawah payung cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah. Karena hakikat ma'rifat, hakikat musyahadah dan pertemuan itu ada di negeri cinta. Hanya di negeri cinta, hanya di area rasa, hanya di area perasaan, hanya di negeri hati, hanya di negeri Nur Muhammad kita memiliki dan mendapatkan cinta. Cinta itu ma'rifat. Pantas dipuji dan dipuja. Alhamdulillah, segala puji memang hanya untuk-Mu ya Allah. Lalu dulu per 3 malam, di saat pukul 2 tepat, binatang yang sangat suci dan Kau agungkan, yang Kau muliakan di muka bumi adalah ayam jantan ataupun ayam betina. Dia berkokok menandai tandanya datang sholat 2/3 malam tahajud namanya. Di waktu yang sangat tepat, binatang yang satu ini selalu mengingatkan hamba Allah yang sangat mulia bernama manusia. Padahal manusia itu diciptakan dalam keadaan lebih sempurna. Tetapi ada isyarat dari-Mu yang Maha Kuasa melalui binatang yang dicintai oleh semua manusia ini. Ayam ini berkokok di 2/3 malam. Lalu kita mendengarkan lantunan yang begitu indah. Kita mengingat kebesaran dan mengagungkan kemuliaan-Mu. Kita sujud menyembah dan bersujud kepada-Mu di tengah samudra yang luas dan sepi. Ya Allah, ketika jasmani ini berangkat, Kau matikan jasmani ini.
Lalu hiduplah kidung jiwa ini, nyanyian dendang Habiballah, indah dan merdunya daripada jiwa. Lalu kau matikan kembali jiwa ini, hidup rasa ini berdendang, memuji, mengagungkan namamu ya Allah. Kemudian kau mati, hancurkan rasa ini. Rasa ini lebur, masuk, tenggelam di dalam Sang-Mu yang mulia. Itulah dirimu yang agung, yang tidak bisa terbayangkan dengan manapun jua, yang tidak bisa terbayangkan dengan akal pikiran jua, yang tidak bisa terbayangkan dengan kolbi dan hati jua. Kecuali hanya engkaulah yang tahu tentang dirimu. Itulah kami sudah tidak pernah merasakan lagi adanya rasa. Sebuah perjalanan mi'raj yang berkepanjangan itu adalah juga merupakan ketentuan ridho dan kehendakmu. Maka engkau mengajarkan kami selalu berniat dalam perjalanan ini. Ilahi anta maksud waridaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Rabbah, jasad yang hina ini suatu kali kelak nanti engkau pendingkan di alam barzah, dinding barzah yang tebal yang tidak mungkin kembali lagi ke bumi. Dinding itu kami menanti datangnya yaumil ba'ts untuk kau adil, untuk kau hisab di kami, kau hitungkan amal kami. Masya Allah, mudah-mudahan kami termasuk golongan hamba yang memiliki banyak amal baik dibandingkan dengan amal buruk ya Rabbah. Ampunlah dosa dan kesalahan ayahanda kami, ibunda kami, keluarga kami muslim wal muslimat, mu'min wal mu'minat, umat baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbah, tidak terukur dengan akal, tidak terukur dengan apapun jua kemuliaan-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah yang menegaskan hadirnya ciptaan-Mu yaitu kami, agar kami mengakui akan ada dirimu ya Allah, akan wujud dirimu ya Allah. Engkaulah yang menciptakan seluruh hamba-Mu di muka bumi, alam semesta ini, hanya sekedar menegaskan adanya dirimu ya Rabbah, agar kami berbakti mencintai-Mu, bersujud mengasihi-Mu dan menyayangi-Mu. Rabbah, ampunlah dosa dan kesalahan segala keluarga kami yang dikala mereka masih hidup mereka berbuat kesalahan dan dosa. Ampunlah kesalahan dan dosa daripada segala murabbi, semua guru-guru kami ya Allah, ustazah wa ustaziyah, ulama mu'allimin, mujahidin fi sabilillah rabbil alamin, para syahidmu ya Allah yang berjuang di jalan agama-Mu. Rabbah, hidup ini hanya kami saling menasihati agar kami selamat di jalan. Bukankah itu adalah ajaran-Mu ya Allah melalui baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami berterima kasih kepada-Mu ya Rabbah. Agama yang mulia ini Kau karuniakan untuk kami, agama Islam yang indah, indah dipandang mata, sesuai dengan pandangan-Mu ya Allah, sesuai dengan indah tatkala kami bertemu dan bersuah dengan-Mu. Wajah-Mu yang indah, wajah-Mu yang berseri, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Rabbah, Engkau laisa kamitslihi syai'un. Kami hanya tabi dan sopan dengan-Mu ya Allah, kami berakhlak dengan-Mu ya Allah, hingga kami mengukir keindahan itu sebagaimana wajah nurun ala nurin. Apa yang pernah disampaikan di dalam surat An-Nur, apa yang pernah Kau firmankan dirimu ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tanamkanlah iman itu ke dalam dada kami, karena hanya Engkaulah maha tahu, maha mengetahui isi dada ini. Innallaha alimun bidatis sudur. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ketika engkau mendapatkan rahasia cinta, ketika jiwamu telah tenggelam di dalam negeri cinta, maka di dalam negeri cinta itu pemilik cinta, Allah subhanahu wa ta'ala, bersama seluruh makhluknya, bersama seluruh alam ciptaannya, bersama seluruh kekasih-kekasihnya mukarrabin, insya Allah siap menyambutmu dan menerimamu sebagai kekasih yang baru. Maka berdialoglah, bercengkeramalah,
Bertanyalah kepada sirmu dikala engkau tenggelam di dalam negeri cinta itu, wahai anandaku. Maka segala hasanah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan mendapatkannya. Karena Allah maha baik. Allah selalu mendahului rahmat kasih sayangnya daripada marahnya. Allah maha cinta. Allah maha rahmanur rahim. Allah maha kasih dan sayang. Kita telah berada di dalam negeri liputan cinta. Kita telah berada di dalam negeri kasih sayangnya. Maka di situ aktivitas musyahadah, aktivitas berkasih-kasihan di antara kekasih mulai berjalan. Oleh karena itu, ketika kita belajar mengenal diri, sama dengan kita belajar untuk tenggelam di dalam lautan diri ini. Ketika kita masih berzikir dan melantunkan zikir tubuh kasar kita, melaksanakan ibadah zahir dan indra sadar indra lahir ini, ibarat kita masih berenang di atas permukaan lautan yang luas. Kita masih bergelimang di atas samudra yang nampak. Lalu kita mulai mencari di mana titik rasa itu. Di manakah negeri ciptaan Allah yang bersama dirinya yang bernama rahasia itu. Itulah di negeri rasa. Bagaimana caranya kita menjemput, bagaimana caranya kita mendatangi negeri yang rahasia itu? Dengan cara tenggelamkan dirimu. Maka tenggelamkanlah dirimu di lautan samudra ma'rifat ini. Ketika engkau tenggelamkan dirimu, maka negeri rasa yang sangat luas itu engkau akan menemukan hasanah cinta yang luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup di atas muka bumi ini jangan hanya sebagai penonton yang duduk di pinggir lautan kemudian memandang indah lalu mengagumi luasnya samudra itu. Tetapi gayulah perahu dirimu di atas lautan itu. Tenggelamkanlah dirimu, alami dan rasakan bagaimana indahnya di dalam lautan itu. Jangan engkau berjalan di atas permukaan lautan saja, wahai anakku. Karena hidup sampai dengan matimu, apabila engkau hanya berjalan di atas permukaan syariatnya lautan saja, maka engkau tidak akan bertemu dengan pemilik dalamnya lautan itu. Karena masing-masing manusia yang berada di atas permukaan lautan menerjemahkan dan mendefinisikan lautan dengan berbagai caranya. Tapi bagi orang yang tenggelam di dalam lautan, banyak pula dia mendapatkan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Maka definisi lautan, batasan lautan, pemahaman dan pengertian tentang samudra lautan ma'rifat itu justru bertambah luas, luas dan luas. Dan semakin engkau tenggelam di dalamnya, maka engkau tidak akan bertemu di mana tepi, di mana pinggirannya. Allahu Akbar. Itulah zat yang agung. Itulah zat yang berdiri sendiri yang tidak bisa diserupai dengan apapun jua makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa khallafatu lil khawarith qiyamuhu bi nafsihi. Allahu zat yang menzahirkan dirinya menjadi wujud sifatnya Nur Muhammad. Dan negeri yang kita gapai hanyalah negeri zahirnya, negeri wujud dirinya, negeri sifatnya Nur Muhammad. Di negeri itulah rahasia hambaku di dalam rahasia Allah, rahasia Allah di dalam rahasia hambaku. Di antara kekasih yang satu dan kekasih yang lain memiliki rahasia kekasih yang berbeda. Tidak semuanya sama. Maka jadikanlah engkau diri kekasih yang baru, agar engkau mendapatkan rahasia kekasih yang baru. Karena dia sang pemilik kekasih. Dialah sang yang maha kasih. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hidup ini sebagai kekasih Allah hanyalah sebagai pembungkus hakikat Nabi. Karena sesungguhnya hanya ada Allah dan Muhammad. Tidak ada lagi yang lain. Adanya para nabi yang lain, adanya para wali-wali Allah, adanya kita semua makhluk ini hanyalah pembungkus hakikat Muhammad.
Oleh karena itu, apabila bungkus ini telah terlepas daripada kulitnya, apabila bungkus ini telah terkupas, maka terlihatlah hakikat isi itu. Dan apabila terlihat hakikat isi itu, maka terlihat jelaslah Allahu Zat, Allahu Nur Muhammad, Allahu Zat, dan Allahu Zahir. Allahu Zahir, Allah juga batin. Terlihat jelas batin Allah, Zahir Allah, Allahu Allah, Allahu Muhammad. Insya Allah, sebuah kalimat yang terungkap dengan mudah, sebuah ungkapan dan ekspresi perasaan yang mengalir, kemudian diamalkan dan dirasakan dalam keadaan sadar. Tetapi wahai pejalan-pejalan spiritual, wahai hamba Allah yang dimi'rajkan, tatkala kita mulai bertatih-tatih dengan melangkah awal sejak kita melaksanakan zikir tubuh, kemudian Allah memberikan tanda kesemutan, hawa-hawa rabaniyah telah mengelilingi dengan rasa sejuk, gemetar semua daripada tubuh kasar ini, bulu kuduk pun berdiri. Kadang-kadang kita merasakan wewangian seperti kasturi. Semua itu adalah merupakan tanda dan lambang, adalah merupakan simbol dan ekspresi bahwa tubuh kasar ini pun mulai takluk mencintai Allah, tenggelam dan fana serta larut di dalamnya. Kemudian perlahan-lahan naik pada derajat kolbi dan makam hati, perasaan dan teriris cinta yang tidak terkira. Karena sudah masuk melalui area negeri cinta, maka mulai berhati-hatilah wahai pejalan spiritual. Karena tawaran cinta kita terhadap Allah semakin banyak. Lebih-lebih ketika kita mau meninggalkan dunia, ketika seorang pejalan spiritual di mana jiwanya larut dalam zikrullah, kemudian hingga tenggelam di dalam terowong sakaratul maut, maka di batas terowong sakaratul maut itulah akan menjadi pertanyaan, perbincangan dan musyawarah serta diskusi yang panjang. Apakah saya rela dan ikhlas meninggalkan istriku? Apakah saya rela meninggalkan suamiku? Apakah saya rela dan ikhlas meninggalkan anak-anakku? Apakah saya rela dan ikhlas sudah mulai meninggalkan harta, pangkat, jabatan dan kedudukanku sementara? Apakah saya sudah siap tenggelam di dalam terowong sakaratul maut, bertemu dengan kekasihku Sang Yang Maha Pencipta dan tidak akan pulang lagi? Banyak pejalan spiritual gagal ma'rifat. Awalnya berijtihad, bertauhid mencintai hanya kepada Allah, tetapi ketika bertemu dengan sang kekasih mulai ragu, gundah gulana, tidak tega dan tidak rela meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan kekasihnya, meninggalkan pangkat, harta, jabatan dan kedudukannya. Padahal awalnya dia telah berijtihad, telah bertauhid bahwa aku hanya mencintai Allah, selain Allah tiada lagi. Oleh karena itu hati-hati di dalam memilih cinta, karena kesadaran tauhid dan akidah memilih cinta adalah merupakan cobaan dan ujian terberat bagi pejalan spiritual dikala jiwanya tenggelam di dalam Nur Muhammad. Karena pada saat jelang dan jedah tenggelam di dalam Nur Muhammad itulah terjadi perjanjian. Oleh karena itu maka kenikmatan ma'rifat billah adalah merupakan kenikmatan yang akan melupakan dunia dan juga akan meninggalkan dunia. Oleh karena itu maka dikasih nasihat dan dikasih petuah oleh mursyid bahwa dikala kita berjalan menuju hakikat cinta tertinggi zat Allah yang maha kuasa dan maha yang menciptakan cinta, berhati-hatilah kita berawal dari anak tangga yang pertama. Kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencintai mursyid kita melebihi mencintai apapun jua. Kita dikasih modal awal dengan mencintai istri dan anak kita lebih mencintai dari segalanya. Kemudian kita mulai ragu melangkah cinta yang berikutnya. Kemudian kita ditanamkan dengan rasa cinta yang sangat dahsyat terhadap Datuk Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rawita mursyid. Kemudian kita melaju dan melaju terus menuju kepada sumber hakikat cinta yang bernama Zat yang Agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sampai dengan bermusyahadah lalu bertemu, kita mulai ragu. Apakah aku harus mencintai Allah lebih tinggi daripada Baginda Nabi atau daripada mursyidku? Insya Allah
Maka cinta yang menjadi ujian-ujian ini adalah merupakan kembali menitik beratkan kepada fokus kita, khusyuk kita, totalitas pemahaman akidah kita, bahwa kita harus berani menanggalkan segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan cinta yang putih, yang ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang laduni. Untuk mendapatkan cinta laduni, kita harus berani meninggalkan segala cinta yang lain. Karena cinta yang lain hanya merupakan ujian. Cinta yang lain hanya merupakan tangga-tangga cinta sementara. Hakikatnya adalah bahwa kita tenggelamkan diri kita, kita tinggalkan segala kepentingan-kepentingan cinta yang lain. Yang kita utamakan adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidah ini lurus seperti alif yang berdiri tegak di tiang aras, maka insya Allah kita akan mulus perjalanan ini. Seperti Datuk Baginda bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha alal mustawa. Walaupun ada cobaan di pinggir kiri kanannya, tetapi malaikat Jibril yang memandu pada saat itu mengatakan, janganlah terus wahai Rasulullah, janganlah engkau menoleh ke kiri maupun menoleh ke kanan. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan cobaan terhadap amal baik dan amal buruk umatmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak pejalan spiritual yang gagal ma'rifat. Karena ketika mereka masuk di negeri malakuti ruh wa al-malakuti nur, mereka bertemu dengan bidadari yang sangat cantik. Sedikit saja engkau mengagumi tentang kecantikan seorang bidadari di alamnya, maka engkau gagal ma'rifat bertemu dengan pencipta bidadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja engkau mengagumi diri selain Allah, maka gagal ma'rifatmu. Begitupun di muka bumi ini. Jangan sekali-kali engkau mencintai selain Allah. Tauhidkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiadakan la yang lain. Tiadakan ilaha yang lain, kecuali hanya ada Allah, Allah, Allah. Kosongkan hati, kosongkan kolbi, kosongkan perasaan. Yang ada hanya rasa Allah, 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 Allah. Kosongkanlah fikiran, kosongkanlah akalmu, kosongkanlah nuranimu. Padamkanlah cahaya cinta selain Allah. Hidupkanlah cahaya cinta hanya Allah, 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 Allah. Kosongkanlah rasa jasmanimu, kosongkanlah. Yang ada hanya Allah, Allah, Allah. Apabila telah hidup cinta hanya Allah, maka seluruh cinta-cinta yang lain akan datang dengan sendirinya. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap cinta ciptaannya. Ya Nabi Allah, ya Habibuna Muhammadin, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ya Allah
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد النبي محمد رسول محمد النبي يا حبيبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد محمد النبي محمد رسول الله محمد يا كريم الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.